Ternyata ya guys, bukan cuma 4, bukan cuma 6, tapi ada 10 motor yang disiapkan sama Aprilia untuk menghadapi pre-season test di Sepang. Honda juga nggak mau kalah. Mereka sudah melakukan private test di Buriram, ada Pak RT Andorra, ada Taka Nakagami, dan juga ada Romano Albesiano yang mempersiapkan data awal untuk dibawa ke Sepang awal Februari nanti. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Buat kalian yang nonton episode ini tapi pas dicek kok ternyata belum subscribe, kenapa belum subscribe? Tinggal diklik aja subscribe dan dinyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan informasi yang lengkap tentang MotoGP di Pedok Talk yang tayang setiap hari Senin jam 7 malam. Jadi kebayang ya, kalau misalnya kalian nonton race hari Minggu pengen lihat reviewnya cepet, ya udah jadilah subscribernya Pedok Talk, karena hari Minggu kelar race, hari Senin udah tayang reviewnya. Kalau pengen lebih cepat lagi, jadilah membersnya Pedok Talk, karena bener-bener cepet banget, dan bukan cuma cepet ya, tapi kontennya lebih banyak. Mulai dari hari Jumat, kalau season barunya MotoGP udah mulai, gue akan upload juga mulai dari hari Jumat. Hari Sabtu ada konten, hari Minggu atau bahkan mungkin Senin pagi kalian udah bisa dapetin kontennya lebih cepat daripada subscriber dan lebih banyak juga gitu. Cara gabungnya gimana? Tinggal bayar 20.000 aja, linknya ada di deskripsi video ini. Tinggal dipilih, karena sebenarnya kalau dibilang lengkapan mana jadi subscriber atau jadi members, sama lengkapnya, tapi tentunya kalau jadi members informasinya akan lebih cepat gitu. Kalau misalnya jadi members per hari tuh, setiap race weekend per hari akan gue update, tapi kalau jadi subscriber akan gue update semua dirangkum dan akan ditayangkan hari Senin jam 7 malam. Tinggal dipilih, oke? Pokoknya sama lengkapnya, tapi ya tinggal dipilih kebutuhannya gimana. Kalau pengen lebih daging, pengen lebih banyak dapat spill, jadilah membershipnya Pedok Talk. Cuma 20.000 kok. Terima kasih banyak ya. Nah, sekarang kita akan langsung mulai episode hari ini dengan News Flash. News Flash untuk minggu ini isinya adalah tim launch, karena memang kayaknya semuanya bikin tim launch kan di 2 minggu pertama Januari ini. Nah, yang pertama itu adalah Trackhouse Racing. Kalau dibilang launchingnya spektakuler, ya biasa aja sih gitu. Malah kalau katanya Simon Peterson, aduh ini kayaknya low budget banget deh. Dan sebetulnya dengan mengingat Trackhouse Racing ini adalah entity yang besar juga di Amerika, mengharapkan lebih. Tapi kalau buat gue pribadi, gue sih seneng lihat liverynya. Jadi cukup segar melihat Raul Fernandez dan juga ngelihat Ai Ogura sang rookie tampil dengan warna yang berbeda. Kalian inget kan, waktu Trackhouse pertama kali bergabung ke MotoGP, mereka liverynya pakai yang ala-ala Nicky Hayden. Jadi yang bener-bener Amerika banget, Star Spangled Banner gimana gitu. Terus abis itu mereka sempat ganti lagi, dan akhirnya sekarang di tahun 2025 mereka tampil dengan warna biru terang, mirip-mirip Suzuki Rizla, ya nggak sih? Tapi bagus, aku juga suka sebetulnya. Dan menurut dari Trackhouse Racing, katanya ini bukan satu-satunya livery untuk tahun 2025, justru mereka akan punya beberapa livery lagi, mungkin sekitar 3 atau 4. Bagus, aku suka sekali itu. Selanjutnya adalah dari Aprilia Racing, tim pabrikannya. Nah, ini adalah era barunya Aprilia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut juga maksudnya era baru itu apa. Tapi kalau kalian lihat tentu masih didominasi oleh warna hitam. Jadi RSGP yang kalian lihat pas lagi tim launch kemarin, ya kurang lebih masih sama, ya kan? Cuman ridernya udah bener-bener beda, karena ada Jorge Martin yang sudah terlihat bahwa dia menggunakan nomor 1, bukan nomor 89. Dan juga ada Marco Bezzecchi yang pas lagi tim launch dia bilang, aku terlihat cocok dengan warna hitam. Iya, emang bagus. Beneran aku juga suka. Dan sebetulnya memang gue suka banget sama desainnya Aprilia RSGP, karena emang motor yang ganteng banget dan gue suka banget warna hitam. Ya udahlah ya, jadi memang pendapatku bias. Nah, yang menarik adalah soal tim launch-nya Aprilia ini tentang nomornya Jorge Martin. Jadi waktu tim launch ditanya, jadi nomor 1 ini ternyata ada 2 bintang juga, sama ada nomor 89 ya tetap. Jadi kayak waktu mirip-mirip sama Pecco lah ya. 1 tapi tetap ada nomor 63-nya. Nah, jadi ternyata pesan dari balik 2 bintang itu adalah
memang menurut Jorge Martin karena dia udah 2 kali jadi juara dunia. Jadi untuk sementara sekarang bintangnya ada 2. Mungkin nanti ke depan akan nambah bintangnya. Asal jangan bintang 7 ya kak, bintang 5 aja deh gitu. Artinya supaya dapat orderan terus gitu kalau ojol, ya nggak sih? Nah, selanjutnya adalah tim launch dari Gresini Racing. Ini cukup fenomenal kalau menurut gue dari pemilihan tempatnya. Jadi mereka memilih sirkuit Imola untuk melakukan tim launch-nya, tapi juga nggak terlalu spektakuler gimana gitu ya, karena apa ya, ya memang kayaknya tim launch tuh ringkes banget, emang rata-rata cuma 30 menitan, karena memang nggak banyak yang bisa dibahas juga, paling kita hanya melihat di tahun ini liverynya tuh seperti apa, warna yang dipakai, sponsornya apa aja gitu-gitu kan. Nah, tapi di sini kita bisa melihat ada Alex Marquez dan juga sang rookie lainnya, Fermin Aldeguer. Terlihat dua-duanya udah sangat nyaman, dan Alex Marquez sendiri tadi malam tuh komentarnya adalah dia bilang kayaknya target untuk tahun 2025 ini adalah dia bisa mengincar kemenangan pertamanya di MotoGP. Harusnya sih bisa ya, karena apa? Karena dia dari GP23 ke GP24, apalagi kemarin di Barcelona Test dia juga terlihat sangat nyaman, langsung tune in gitu dengan GP24. Sepertinya ini bisa saja terjadi di tahun 2025. Fermin Aldeguer sendiri kita tinggal menunggu apakah tangan dingin sang crew chief Frankie Carchedi bisa mengeluarkan potensi terbaik dari Fermin Aldeguer. Tapi sih harusnya bisa sih, karena udah terbukti Gresini Racing ini benar-benar berhasil membibit rider-rider muda, ya nggak sih? Nah, selanjutnya adalah tim launch Ducati Corse tanggal 20 Januari 2025. Ini yang ditungguin sama banyak orang, karena banyak orang yang menantikan melihat bagaimana penampakan Marc Marquez dengan merah Ducati untuk pertama kalinya. Teasernya udah banyak keluar ya. Jadi ada Pecco Bagnaia sama Marc Marquez waktu mereka melakukan photoshoot pertama kali, itu udah keluar di mana-mana, tapi kan kita belum lihat nih kayak apa. Nah, ternyata inilah tampilan Ducati Lenovo musim 2025. Inilah Marc Marquez kita akan lihat pertama kalinya dengan leathernya Ducati Red, Ducati Lenovo, dan juga dengan GP25. Udah selesai, kita ngelihat Marc Marquez dengan merahnya Ducati dan juga Pecco Bagnaia dengan tampilan 2025. Sekarang kita ngomongin tentang Yamaha yang punya brand apparel partner yang baru. Kalau biasanya kalian ngelihat seragamnya tim Yamaha itu di bagian bahunya ada tulisan VR46. Tapi untuk musim 2025 ini mereka berganti vendor. Mereka sekarang bekerja sama dengan Macron. Macron ini adalah brand Italia juga. Alasannya kenapa? Sesimpel karena Yamaha nego duluan sama Macron dan udah deal. Ya udah, akhirnya kerjasama sama Macron karena udah duluan. Sesimpel itu ya, jadi nggak usah dipanjang-panjangin. Karena Rossi begini, karena udah nggak laku, karena ini Austral lah. Karena memang intinya adalah hal yang biasa untuk sebuah perusahaan ganti vendor, ya kan? Jadi nggak usah digoreng-goreng. Yuk, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke daging hari ini. Gue mau ngajakin kalian buat melihat persiapan masing-masing tim untuk menghadapi musim 2025. Yuk. Minggu ini kita masih akan menyaksikan beberapa tim launch, dan salah satunya yang harus kalian tungguin banget adalah Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Kenapa? Karena Pertamina Enduro ini adalah brand Indonesia. Nggak salah rasanya kalau dibilang ini adalah timnasnya Indonesia di MotoGP, ya kan? Nah, kalian kalau pengen nonton
tim launch-nya ini disiarkan langsung ya, jadi ada streamingnya di MotoGP.com, terus udah gitu di YouTube-nya VR46 Racing Team juga ada, di YouTube-nya Pertamina juga ada, tinggal dilihat aja. Akan disiarkan langsung streaming ke seluruh dunia juga, dan nanti ada sesuatu yang harus kalian lihat. Pokoknya tungguin aja, tanggal 25 Januari 2025 di Jakarta. Jadi tanggalnya bagus banget lagi, 25 Januari 2025. Cakep. Satu tim lagi yang akan launching di Jakarta adalah Honda tanggal 1 Februari 2025. Insya Allah nanti gue juga akan hadir di Pertamina Enduro VR46 Racing Team, tim launchnya, dan juga gue akan hadir juga nanti di tim launchnya Honda. Kan pas banget lagi ada di Jakarta ya, masa gue nggak ngeliput ya dong. Terus udah gitu akan ada tim launchnya apa lagi ya? Yamaha juga seru nih. Nanti ya di tanggal 31 Januari. Pokoknya ditunggu aja. Nah sekarang kita akan lihat apa saja yang disiapkan sama masing-masing tim untuk menghadapi musim 2025. Kita mulai dari Ducati. Nah, Ducati ini sebetulnya kalau yang disiapkan apa, pastinya nggak terlalu banyak yang akan mereka lakukan untuk GP25. Karena mulai belajar dari kejadian GP21 ke GP22 di saat mereka melakukan upgrade yang terlalu gila-gilaan. Jadi mereka ini kalau bikin perbaikan tuh kayak pelan-pelan aja gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang diubah secara radikal, tapi mereka melakukan yang minor adjustment aja. Nah, sepertinya itu yang akan dilakukan untuk GP25. Meskipun belum bisa cerita banyak juga karena kita belum sepang tes nih. Jadi belum tahu mereka melakukan apa aja. Dan memang yang namanya Ducati, bahkan kalau kalian lihat pas tadi malam, waktu lagi launching, jangan berpatokan bahwa itu adalah GP25 final yang akan kalian lihat. Karena bisa jadi berubah. Terutama nanti di Sepang atau di Buriram bahkan. Karena Ducati ini selalu menyimpan senjata rahasia mereka, terutama aeronya. Tampilannya nggak akan ditunjukkan sampai nanti saat-saat terakhir. Baru kelihatan. Jadi apa yang kalian lihat selama tim launch ini sebetulnya fokusnya hanya kepada liverynya aja, kepada sponsornya aja. Tapi kalau bentuk motornya, aerodynamicsnya, segala macam desainnya, belum tentu itu yang final. Apalagi kalau kita ngomongin soal Ducati gitu ya. Nah, tapi kalau buat gue, Ducati sebetulnya masih bisa dibilang ya best bike on the grid tahun 2025. Apalagi line up ridernya sangar banget ya, Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez. Banyak yang meramalkan juga bahwa Ducati masih akan sangat mendominasi di musim 2025. Meskipun sebetulnya kalau dipikir-pikir jumlah motor Ducati yang ada di grid di musim ini tidak sebanyak tahun 2024. Kalau 2024 ada 8 motor, tapi di tahun 2025 ini mereka cuma punya 6 motor karena Pramac pindah ke Yamaha. Nah, dengan 6 motor ini artinya apa? Ya datanya pasti akan kurang. Apalagi ditambah Pramac yang pindah ke Yamaha, itu juga bisa dibilang memberikan efek yang sangat besar buat Ducati. Karena selama ini pengembangan Ducati bisa jadi kontribusinya yang besar itu juga datang dari Pramac. Karena Pramac ini nyobain setup, nyobain sasis, nyobain aero segala macam, terutama waktu masih ada Johan Zarco, ya kan? Jadi dengan hilangnya Pramac bukan hanya data tapi juga mereka kehilangan partner untuk bekerja sama mengembangkan motor dengan lebih yang lebih efisien dan efektif. Sekarang kan bisa dibilang ya mereka tandemnya sama Pertamina Enduro VR46 gitu, karena di musim 2025 yang pakai spek pabrikan hanya ada 3 rider. Pecco Bagnaia, Marc Marquez, dan juga Fabio Di Giannantonio gitu. Nah selanjutnya ada KTM. Nah KTM ini sebetulnya memang sudah menemukan investornya. Kebanyakan kayaknya tuh datang dari CF Moto, tapi ada Bajaj juga, sama ada beberapa investor yang dibawa dari Citigroup. Untuk musim 2025, meskipun mereka bilang katanya tidak akan terpengaruh apa-apa karena semua udah dibajetin, tapi kalau menurut gue pribadi sebetulnya masalah finansial KTM ini tentu sedikit banyak akan mempengaruhi pengembangan di musim 2025. Jadi developmentnya nggak akan masif, tidak akan secepat seperti biasanya, karena ini dengar-dengar nih gitu dari teman-teman jurnalis gue yang lain, ada juga teman-temannya dari jurnalis-jurnalis ini yang bekerja di KTM, yang divisinya MotoGP, mereka itu udah banyak yang di layoff. Dan mereka tuh jabatannya cukup tinggi juga di KTM. Nah, artinya apa? Artinya kalau udah kayak gini memang udah pasti akan terdampak. Dampaknya akan seperti apa? Ya pasti mereka
masih akan berlaga lah di MotoGP di musim 2025. Tapi yang menjadi concern utama kalau buat gue adalah menjaga Pedro Acosta. Karena Pedro Acosta sama manajernya nih udah bener-bener ancang-ancang gitu. Kalau sampai pengembangannya KTM ini tidak optimal, dia akan bisa berlabuh ke pabrikan lain. Soalnya ingat gak minggu lalu kita udah ngebahas kontrak rider. Nah, coba dicek ke episode yang minggu lalu. Rider mana aja yang kontraknya habis di musim 2025 ini, ya kan? Ada 3 tuh. Oke, kita lanjut ke Yamaha. Yamaha tentunya kalau kalian bertanya, akhirnya mereka gimana nih Mbak? Apakah inline 4 atau V4? Nanti guys, jawabannya masih harus ditunggu di Sepang. Tapi gue gak kebayang aja memang pusingnya Yamaha kayak apa, karena di samping mereka harus membuat motor yang kompetitif untuk musim 2025 dan 2026, mereka juga harus memutuskan dan memikirkan apa yang harus mereka lakukan, konfigurasi mesin apa yang harus mereka siapkan untuk menghadapi technical regulation di tahun 2027 dengan kapasitas mesin yang dikurangi menjadi 850 cc. Jadi gimana deh tuh? Bingung gak sih? Kayak di Sepang aja, mereka mau bawa berapa motor ya kan? Apakah mereka akan ngetes juga V4-nya? Kalau feeling-feeling gue sih di Sepang kayaknya mereka akan bawa. Mungkin akan dites sama Augusto Fernandez di shakedown. Mungkin, bisa jadi. Karena sebetulnya bulan Desember kemarin aja harusnya sudah dijadwalkan mereka itu akan ngetes mesin V4. Tapi belum siap. Bisa jadi di Sepang mereka akan menyiapkan mesin V4 dan akan dites. Bisa jadi di shakedown. Kita tunggu aja ya pokoknya ya. Oke, sekarang kita ngomongin soal Honda. Kalau Honda, sebetulnya mereka udah siap dengan memiliki orang-orang yang sangat kompeten untuk memberikan kontribusi supaya Honda keluar dari keterpurukannya. Mereka udah punya Alex Espargaro, termasuk kru chiefnya Antonio Jimenez. Mereka juga udah punya Romano Albesiano dari Aprilia juga jadi technical director. 3 orang ini adalah 3 orang kunci kalau menurut gue. Karena baik Alex, Antonio Jimenez, dan juga sama Romano Albesiano, mereka adalah orang-orang yang membuat Aprilia RSGP menjadi sangat kompetitif seperti sekarang. Meskipun belum konsisten. Tapi 3 orang ini kunci banget. Nah, tinggal sebetulnya Honda mau mendengarkan mereka atau enggak. Mereka juga punya Taka Nakagami yang bisa menjadi penghubung antara apa yang dikerjakan sama engineer yang ada di Eropa dan juga engineer yang ada di Jepang. Harusnya udah cukup. Masih ada Stefan Bradl juga loh. Jadi kurang apa? Hanya kurang menurunkan kadar konservatifnya aja sih sebetulnya. Jadi harusnya bisa dicontoh Yamaha yang bekerja dengan sangat Eropa sekarang dan mentalitinya berubah drastis. Selanjutnya Aprilia. Ini dia guys. Aprilia kalau menurut gue musim 2025 ini mereka memang menghadapi dan memasuki era baru. Kenapa? Karena mereka ditinggal sama 5 kunci. 5 orang yang menjadi kunci, maksudnya gitu. 5 orang yang menjadi kunci keberhasilan Aprilia. Tadi 3 orang udah gue sebut ya. 2 orang lagi ada Maverick Viñales sama ada Manuel Ceso, kru chiefnya Viñales. Jadi 5 orang yang keluar dari Aprilia ini adalah orang-orang yang paham banget RSGP seperti apa. Kalau dilihat dari line up yang sekarang, kan sekarang ridernya ada Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, sama Ai Ogura. Kalau dari 4 rider ini, sebetulnya yang paling tahu punya pengalaman sama RSGP cuma 1 orang, yaitu Raul Fernandez. Ai Ogura kan rookie. Marco Bezzecchi dari Ducati, Jorge Martin dari Ducati, jadi cuma Raul Fernandez. Tapi meskipun begitu, kemarin waktu di tim launch, Raul Fernandez udah bilang bahwa ya tentu Jorge Martin sebagai juara dunia dialah yang menjadi reference buat kita semua. Tapi paling tidak Raul Fernandez dengan segala pengalamannya dia menggunakan RSGP, dia bisa memberikan input awal untuk Jorge Martin dan juga Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi pun juga bilang bahwa pokoknya apa yang Martin lebih baik dari gue akan copy aja semuanya. Dan semua referensinya tentu ke Jorge Martin. Kalau Jorge Martin, dia juga bilang bahwa dia udah merasa sangat nyaman berada di tim Aprilia, udah berasa ini tim yang kekeluargaannya hangat banget dan gue suka banget. Baik Martin dan juga Bezzecchi juga menyatakan waktu kemarin di tim launch,
ternyata emang beda ya jadi rider tim satelit sama jadi rider tim pabrikan, karena yang dia harus kasih debrief itu banyak banget. Debrief tuh kalau misalnya mereka habis ngetes motor segala macam, nah ini teknisinya yang kumpul tuh banyak banget yang ngedengerin feedback dari rider-ridernya. Terus udah gitu kalau minta apa-apa cepet gitu kan, misalnya kalau gue pengen upgrade ini, gue pengen diganti ini setupnya segala macam, nah itu cepat banget dan memang semuanya ready gitu kan, karena memang ini adalah tim pabrikan yang disupport 100% sama pabrikan langsung. Nah terus yang menarik kalau menurut gue adalah apa yang mereka persiapkan untuk tahun 2025. Seperti yang gue bilang di awal tadi, bukan cuma 4, bukan cuma 6, tapi ternyata ada 10 motor yang disiapkan oleh Aprilia. Jadi untuk menghadapi pre-season testing di Sepang, ini kan tanggal 5 sampai 7 Februari ya. Aprilia menyiapkan 10 motor yang akan dicoba sama masing-masing rider. Jadi Jorge Martin akan punya 2 motor, Marco Bezzecchi punya 2 motor, Raul Fernandez akan nyoba 2 motor, Ai Ogura 2 motor, dan Lorenzo Savadori akan nyobain 2 motor juga. Masing-masing rider ini akan mencoba 2 versi dari RSGP versi 2025. Jadi RSGP 2025 itu punya 2 versi, masing-masing mereka akan coba. Seniat itu mereka untuk mencari data, luar biasa ya. Dan mungkin bisa jadi ini karena pengaruh Fabiano Sterlachini juga, technical director baru dari Aprilia yang menggantikan Romano Albesiano. Karena memang Sterlachini cara bekerjanya tuh sedikit banyak pasti mempengaruhi dan merubah apa yang terjadi di Aprilia sekarang. Makanya gue bilang Aprilia ini memasuki era baru. Bukan cuma rider-ridernya yang baru, tapi juga mereka punya technical director yang baru yang bisa mengubah cara bekerja Aprilia selama ini. Mudah-mudahan ini hal yang baik dan bisa membuat performa Aprilia RSGP menjadi lebih konsisten. Karena gue juga tertarik banget untuk ngelihat mereka bawa 10 motor nih, feedbacknya bakalan kayak apa gitu kan. Dan kalau ada di luar sana yang bilang bahwa alah Jorge Martin pakai nomor 1, ya biarin aja, tahun ini juga nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Hey, lagi-lagi ya gue ingetin, kalau yang ngomong kayak gitu, situ bisa sekenceng Jorge Martin, gue sih nggak akan masalah. Tapi kalau cuman kencengnya cuma di jempol doang, ngetik komen, pikirin lagi komennya ya. Karena Jorge Martin juga udah bilang bahwa di musim 2025 ini dia nggak mengejar, bahkan nggak ada target untuk mempertahankan gelar juara dunianya. Karena apa? Karena memang dia tahu bahwa dia perlu adjustment, dia perlu penyesuaian. Jadi dia akan ya udah pokoknya all out aja di tahun 2025. Tapi fokusnya adalah bagaimana caranya dia menyesuaikan dirinya dengan Aprilia RSGP. Mungkin di tahun 2026 dia baru akan fighting untuk championship. Oke, jadi buat yang cuman kenceng doang di jempol tapi nggak bisa naik motor kayak Jorge Martin, gak usah banyak komen. Oke, nah yang menarik juga sedikit lagi tentang Aprilia. Fabiano Sterlachini kemarin di interview saat melakukan team launch, dia juga bilang bahwa dia benar-benar lagi mengulik semua kekuatan Aprilia sekaligus menganalisa kelemahannya. Dan ketika ditanya apakah yang disiapkan sekarang sekaligus juga mempersiapkan regulasi baru di tahun 2027. Fabiano Sterlachini bilang mereka sudah melakukan persiapan awal untuk menghadapi regulasi baru MotoGP di tahun 2027. Tapi dia bilang gini, tapi memang sebetulnya ini masih hitung-hitungan aja, masih merupakan simulasi, masih dilakukan di komputer, tapi belum dilakukan, ya bikin motornya juga belum. Tapi ini benar-benar baru persiapan awal, simulasi aja dulu, penghitungan aja dulu. Kalau Ducati, dengar-dengar nih, rumornya yang beredar, Gigi Dalinya sudah menyiapkan motor prototipe untuk 2027 dengan regulasi teknis MotoGP yang baru yang udah diturunkan ke kapasitas 850 cc. Rumornya begitu dan katanya sih motor ini akan dites di tahun 2025 ini, tapi nggak tahu kapan. Gila ya, wah itu sih ya inilah sebenarnya kalau memang sebuah pabrikan itu udah berada jauh sekali di depan, keuntungannya adalah apa? Ya udah tinggal melakukan persiapan dan perbaikan yang sedikit-sedikit aja, tinggal fine tuning aja, tapi yang lain
masih struggling gimana caranya untuk bisa mengejar Ducati. Bahkan belum menyamakan ya. Nah, begitu ceritanya Pedok Talk hari ini. Mudah-mudahan memuaskan dan kita masih akan ketemu lagi minggu depan setiap hari Senin jam 7 malam. Kita masih akan ngebahas juga tentang tim launch yang masih akan berlangsung selama minggu ini. Masih banyak loh, jangan lupa ya, pokoknya kalian harus nonton tim launchnya Pertamina Enduro VR46 Racing Team, oke? Karena di situ akan banyak keseruan dan juga, aduh pokoknya ini akan ada launching sesuatu yang benar-benar kalian nanti-nantikan, yang kalian pasti akan suka banget, kalian pasti akan ikutan seru banget nontonnya, oke? Terima kasih banyak buat perhatiannya, jangan lupa buat like, subscribe, dan juga komen, dan kalau pengen jadi members, jangan lupa untuk klik link yang ada di deskripsi video ini. Bayarnya 20.000 aja sebulan kalau pengen dapetin konten yang lebih banyak dan lebih daging di Pedok Talk. Tapi buat yang pengen subscribe aja juga nggak apa-apa, diajakin teman-teman yang lain buat subscribe juga supaya subscribernya naik terus, oke? Jangan lupa buat ditulis komennya kalau punya ide, saran, kritik, atau mungkin ada yang perlu aku koreksi di sini. Terima kasih banyak, sehat-sehat semuanya, sampai ketemu lagi minggu depan, bye. Mwah.